Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Begitu kematian datang, baru kita sadar bahwa kita baru bangun dari tidur. Sekarang kita lagi tidur nih. Begitu nanti kapan bangun tidurnya, begitu malaikat Israel menyambut roh kita, baru kita tahu, ya Allah, tadinya saya ngimpi, sekarang saya betul-betul bangun. Nah, penyesalan yang tiada ada artinya. Nah, sebelum kita menyesal, nah kita alhamdulillah bisa kumpul. Karena banyak diantara kita yang menganggap, kayaknya mah yang tua duluan nih yang mati. Yang muda ada juga. Anak orang begitu lahir ada yang langsung meninggal. Kayaknya dia tuh yang terbatuk ambok. Nggak tuh dia. Itu ada orang berobat ke dokter. Dokter tuh segar bugar. Ini orang berobat ke dokter, akhirnya kata dokter divonis ini orang udah stadium akhir. Atau stadium akhir nggak? Stadium akhir itu udah nggak ada lagi, tinggal nungguin finish. Tinggal nungguin finishnya, maka tinggal mati aja. Akhirnya dia ingat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah yang mengatakan, obatilah penyakitmu dengan bersedekah. Padahal ini orang udah divonis, kalau bahasa kitanya ini penyakitnya udah penyakit leukemia. Apa sih? Sel darah putih, kanker darah, udah nggak mampu apa-apa, udah nggak kuat. Maka orang ini akhirnya mengirim orang untuk kerja di rumahnya, digaji sama dia. Begitu digaji, akhirnya dia ingat bahwa hadis Rasulullah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Ternyata dia punya pembantu yang asalnya dari Indonesia, kerja di Kuwait. Nah, di Kuwait kan memang negara kaya. Nah, ini pembantu ini bentar-bentar masuk kamar mandi, sebentar-bentar masuk kamar mandi. Pembantunya perempuan. Begitu masuk kamar mandi dilihatin sama orang yang sakit leukemia ini, si wanita yang sudah tua ini. Begitu dilihatkan, ternyata ini kok bolak-balik kamar mandi mulu. Dia nggak protes ke kamar mandinya, cuman ada apa nih TKW ini bentar-bentar masuk kamar mandi. Akhirnya ditanya setelah keluar dari kamar mandi, kamu ini kenapa bolak-balik kamar mandi terus, bolak-balik kamar mandi terus? Ditanya, wahai majikanku, kenapa aku bolak-balik ke kamar mandi? Karena aku baru saja melahirkan anak bayi di negaraku. Maksudnya baru punya anak korok. Jadi kalau dia nggak nyusui, itu tetenya keras. Akhirnya di kamar mandi terus, diperes, dibuang susunya. Nah, diperes tuh dia punya susu, supaya apa? Nggak sakit dia punya tete. Akhirnya si majikan ini, jadi anakmu belum kamu susui? Belum. Akhirnya dia ingat hadis Rasulullah, obati penyakitmu dengan sedekah. Maka kata majikan ini, ya sudah, kau selesaikan tugasmu hari ini, kau kerja yang rapi. Tanpa sepengetahuan pembantu ini majikan langsung hubungin travel buat beli tiket pulang dari Jeddah sampai ke Indonesia. Dibeliin tiket sama dia. Begitu dibeliin tiket, sudah rapi, maka langsung diajak ngomong, sini, hari ini kamu boleh pulang ke negaramu, ini tiket. Kamu saya kontrak 2 tahun, gajimu 2 tahun saya kasih sekaligus, padahal kerjanya baru seminggu. Jadi 2 tahun uang Kuwait sama duit kita kira-kira gede apa enggak? Besar. Maka 2 tahun gajinya dikasih tunai sekaligus. Dia bersedekah. Ini ibu ini yang baru melahirkan senang girang pulang ke Indonesia. Sebelum pulang dibilang, kalau kamu masih butuh lagi kerja di sini, ini nomor telepon saya. Kalau kamu sudah menyusui anakmu 2 tahun dan kamu sudah mendidiknya, kalau kamu mau kerja lagi di sini, silahkan hubungin nomor saya, ini nomor teleponnya. Nah, itu dia niat bersedekah. Pulanglah dia ke negara Indonesia dengan bawa uang 2 tahun berturut-turut. Kenapa dia bisa jadi TKW? Karena dia buat hidupin dirinya aja susah, buat ngasih makan keluarganya aja susah, ya. Jadi nggak punya penghidupan.
kesusahan lah, maka dia akhirnya TKW. Tapi dengan bantuan dana yang 2 tahun itu, ya dia merasa cukup selama 2 tahun untuk menghidupi diri dan keluarganya. Minggu kemudian, ibu ini yang punya penyakit leukemia itu cek lagi, cek penyakit. Begitu cek penyakit, ternyata dokter ini pun heran. Herannya kenapa? Kok penyakit ibu nggak ada? Padahal penyakit ibu ini stadiumnya stadium akhir, yang sudah nggak ada lagi obatnya. Kedokteran belum pernah menemukan obat. Tapi kok ini ibu hilang penyakitnya? Ibu minum resep apa? Ibu minum ramuan apa? Apa kata ibu ini? Saya ikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Apa anjuran Rasulullah? Obati penyakitmu dengan sedekah. Maka itu Allah kasih hilang penyakitnya. Yang diponis sudah stadium akhir, akhirnya Allah selamatkan dia dengan bersedekah. Itu yang kalau udah dikatakan bakal meninggal. Nah, dokter yang mengatakan itu, ya, yang mengatakan stadium akhir, sebulan kemudian dokternya yang meninggal. Tuh, coba tuh ya. Ya semua urusan Allah Ta'ala umur. Nah makanya kita ini yang hadir, nanti kalau sudah kerja, kalau ntar udah sukses, ya jangan nungguin sukses, tetaplah bersedekah. Karena sedekah itu bisa memancing dunia. Kalau dunia kita mau berkah, berkembang, maka bersedekah. Kalau dunia kita mau banyak, maka bersedekah. Kalau diri kita, badan kita mau sehat, maka bersedekah. Punya orang tua lagi sakit, berobat aja, nggak sembuh-sembuh. Kita sebagai anak nih, punya duit 1.000 atau 2.000 atau 5.000, niatin, ya Allah, kalau kau terima sedekah saya ini, angkat penyakit orang tua saya. Gitu, jadilah anak yang berbakti. Atau begitu punya uang, ya Allah, saya bersedekah, kalau kau terima sedekah ini, lancarkan milik rezeki orang tua saya. Nah itu raja-raja sedekah, insya Allah, ya Allah kasih berubah hidup kita. Insya Allah pulang dari sini kita bisa bersedekah, mulai dari kecil, walaupun kita belum punya uang besar, mulai dari kecil, gemar-gemar bersedekah.